Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Pengelolaan Laboratorium akan membahas materi mengenai fasilitas laboratorium, baik fasilitas laboratorium kimia, fisika, maupun biologi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ayu Linikmah NIM 19107-102 sebagai pemateri ketiga. Ada Dianita Saliha Putri NIM 19107-137 sebagai pemateri keempat. Kemudian ada saya sendiri NIM 19107-138 nama Fira Ananda Putri sebagai pemateri pertama. Dan yang terakhir ada Damara Kartika Faustina Sari NIM 19107-139 sebagai pemateri. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian fasilitas laboratorium. Untuk pengertian fasilitas sendiri, fasilitas merupakan sarana penunjang kegiatan yang mana fasilitas yang lengkap serta relevan dapat membantu pencapaian belajar yang optimal. Untuk pengertian laboratorium sendiri, kata laboratorium berasal dari bahasa Latin yang artinya tempat kerja. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, laboratorium merupakan suatu tempat dengan peralatannya yang digunakan atau dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fasilitas laboratorium merupakan sarana penunjang kegiatan ilmiah atau praktikum yang dilakukan di suatu tempat yang dilengkapi peralatan untuk membantu dalam melaksanakan praktikum demi mencapai pembelajaran yang optimal. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Materi yang kedua akan dilanjut oleh Mbak Damara. Di sini Damara akan melanjutkan materi dari Mbak Fira, yaitu fasilitas laboratorium kimia. Teman-teman tahu tidak, apa sih fasilitas laboratorium kimia? Tentu aja ada alat, ada bahan, ada alat perlindungan diri, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, mari kita tuntas. Di sini Damara akan memberi informasi tentang prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan bahan. Nah, ini penting sekali teman-teman. Ada 3 prinsip, yaitu aman. Aman itu apa sih? Tentunya aman dari pencuri. Kan bahannya mahal ya. Terus tidak mudah jatuh, peletakannya bagus, peletakannya mudah, lalu mudah dicari. Nah, di sini dengan cara diberi tabel di tempat penyimpanan tersebut. Maksudnya gimana? Gini, jadi ketika kita meletakkan suatu bahan, kita harus memberi daftar list di situ. Di lemari situ ada di sini menyediakan bahan-bahan ini. Begitu. Jadi biar mudah dicari. Lalu mudah diambil. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah dengan meletakkan secara menyusun alfabetis atau mengelompokkan menurut sifat fisis dan kimianya atau tingkat kebahagiaannya. Oke, selanjutnya ada wadah dan tempat penyimpanan harus diberi label, menyantumkan informasi. Yang pertama, nama dan rumus kimia itu wajib. Lalu konsentrasinya. Lalu selanjutnya ada tanggal penerimaan, tanggal pembuatan, itu penting sekali. Lalu ada nama orang yang membuat reagen. Nah, buat apa nama orang? Nah, begini, ketika kita praktikum, kita harus tahu yang membuat reagen siapa. Untuk apa? Ketika ada kesalahan, kita pasti akan menelusuri kesalahan itu dari mananya, proses praktikumnya kah atau mungkin bahannya gitu. Jadi kita perlu tahu siapa yang membuat agar ketika ada kesalahan tersebut kita bisa bertanya. Lalu selanjutnya ada tingkat bahaya. Nah, di sini kita harus tahu tingkat bahayanya dari sebuah bahan kimia. Maka dari itu
wadah di kemasan bahan kimia wajib ada tingkat bahayanya. Lalu selanjutnya ada klasifikasi lokasi penyimpanan. Kadang ada bahan kimia yang harus diletakkan di dalam lemari pendingin. Ada juga yang harus diletakkan di suhu ruangan biasa seperti itu. Lalu yang terakhir ada nama dan alamat pabrik. Lalu selanjutnya ada beberapa syarat penyimpanan bahan. Nah, ini banyak sekali syarat-syarat yang harus kita penuhi dalam menyimpan bahan kimia. Yang pertama ada bahan beracun. Bahan beracun harus disimpan di ruang dingin berventilasi, jauh dari bahan kebakaran. Jauh dari bahaya kebakaran, lalu dipisahkan dari bahan yang mungkin bereaksi. Begitu. Selanjutnya ada bahan korosif. Bahan korosif ini harus disimpan pada ruang dingin dan berventilasi, lalu wadah tertutup, rapat dan beretiket, dan dipisahkan dari zat beracun. Selanjutnya ada bahan mudah terbakar. Di sini bahan mudah terbakar harus disimpan pada temperatur dingin berventilasi dan jauh dari sumber api. Selanjutnya ada bahan mudah meledak. Nah, ruang yang harus digunakan untuk menyimpan bahan yang mudah meledak yaitu ruang dingin berventilasi, jauhkan dari panas dan api, dan hindarkan dari gesekan. Lalu ada bahan oksidator. Bahan ini harus disimpan pada ruang dingin berventilasi, jauh dari panas dan api, dan jauh dari bahan cair yang mudah terbakar. Selanjutnya ada juga bahan reaktif terhadap air. Nah, ini harus disimpan pada temperatur dingin, kering, dan juga berventilasi, jauh dari sumber nyala api, dan juga harus pada tempat yang kedap dengan air. Terus ada bahan reaktif terhadap asam. Nah, penyimpanannya harus ruang dingin berventilasi dan jauhkan dari sumber api, panas, dan juga asam tentunya. Yang terakhir nih, gas bertekanan. Gas ini harus disimpan dalam keadaan tegak, berdiri, dan terikat, lalu ruang dingin dan tidak terkena langsung oleh sinar matahari, jauh dari api dan panas, dan juga jauh dari bahan korosif yang dapat merusak kerannya atau kutubnya. Nah, selain ada bahan, lalu ada apa lagi, Dan? Ada alat tentunya. Alatnya apa aja? Banyak sekali. Ada Erlenmeyer, labu ukur, labu takar, lalu ada termometer, ada gelas ukur, lalu ada alat destilasi, dan masih banyak lagi yang bisa dipelajari teman-teman. Selanjutnya yang terpenting di lab kimia itu ada lemari asam. Apa itu lemari asam? Ventilasi lokal yang didesain untuk mengurangi paparan dari gas berbahaya, uap beracun maupun debu. Jadi lemari asam itu menyerap asam yang berlebihan lalu agar dinetralkan dan bisa digunakan. Begitu teman-teman. Nah, untuk di lab kimia sendiri kita harus memiliki APD yang harus disiapkan untuk memasuki lab kimia atau untuk mengambil dan menggunakan alat yang ada di lab kimia. Apa aja sih APD untuk kita? Oke, kita kupas. Yang pertama tentunya ada jas lab, lalu ada kacamata keselamatan biar agar ketika kita mengambil bahan tiba-tiba menyongkel-nyongkel tidak masuk kena mata begitu. Lalu selanjutnya ada sepatu keselamatan, lalu ada pelindung muka. Apa sih pelindung muka itu? Nah, pelindung muka itu seperti face shield. Lalu selanjutnya ada masker das. Nah, di sini masker das itu sama nggak sih dengan
Ya beda teman-teman. Masker gas itu ada seperti moncong babi. Nanti Damara akan sertakan gambarnya. Oke? Kaos tangan atau sarung tangan itu penting sekali. Kaos tangannya berupa apa dan bahannya apa? Bahannya latex ya teman-teman, bukan bahan kain. Lalu selanjutnya ada hair protector. Apa itu? Alat untuk menutup telinga yang kecil biasanya disembunyiin dulu, lalu dimasukkan. Setelah dimasukkan nanti dia memenuhi rongga lubang telinga. Biar apa? Biar tidak terlalu bising. Karena di laboratorium kimia biasanya selain ada alat-alat yang biasa kita praktikum, ada juga autoclave, sonikator, dan lain-lain. Lalu untuk peralatan keselamatan lab sendiri itu ada apa aja sih? Nah, alat peralatan keselamatan lab ada satu, pembasuh mata. Gimana sih itu dan bentuknya? Pembasuh mata itu seperti ini teman-teman. Jadi alatnya seperti wadah seperti ini, tapi ada selangnya di bawah, nempel sama tanah. Dan wadahnya seperti ini, dan di tengahnya itu ada bentuk bundar kayak kacamata begitu. Ketika kita terciprat oleh bahan kimia yang masuk mata, kita langsung, nah seperti itu. Nanti kita buka kerannya akan mengucur ada air di dalam kacamata itu untuk membasahi mata. Kita jangan tutup mata ya waktu seperti itu, tetap buka mata untuk dibilas begitu. Lalu selanjutnya ada selimut api. Tentu saja di laboratorium kimia ada bahan pemanas atau alat pemanas, yaitu seperti spiritus. Seperti itu kan dia kan juga butuh api. Ketika spiritus tumpah, lalu kita tidak bisa menyiram air karena spiritus tidak bisa tercampur dengan air dan api tetap akan naik, tetap akan nyala. Apa yang kita lakukan ketika ada api di sini? Nanti ada selimut api, itu harus dibasahi, bentuknya lembab bukan kering ya. Lalu langsung ditutup. Nah, itu gunanya untuk apa? Memutuskan oksigen. Karena adanya api itu dia merambat dari oksigen tersebut. Ketika gini, nanti api akan mati dengan sendirinya. Terus lalu ada safety shower. Nah, safety shower ini apa sih? Safety shower itu peralatan keselamatan lab yang ada di laboratorium kimia. Nah, itu safety lab itu seperti apa dan safety lab itu seperti shower teman-teman. Salah, mohon maaf ya. Safety shower maksudnya. Itu bentuknya ada shower, seperti shower. Jadi di laboratorium kimia ada shower di atasnya, lalu ada pegangan untuk ditarik. Nah, ketika kita terpercik atau ketumpahan sampai baju, sampai badan semuanya kena, kita langsung ke safety shower. Lalu tadi tarikan itu ditarik. Langsung otomatis air akan mengucur badan kita. Nah, seperti itu. Karena kita harus membilas dengan air yang mengalir. Lalu ada spill neutralizer. Itu apa? Itu kayak bahan-bahan yang menetralkan. Misalkan kalian praktikum lalu menumpahkan cairan asam di lantai ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menetralkan dengan apa? Tentu saja dengan cairan basah agar bisa dinetralkan. Setelah dinetralkan baru bisa dibersihkan. Tidak bisa langsung dibersihkan, itu tidak bisa karena kita nanti akan ada resiko yang lainnya seperti itu. Setelah itu ada tentu saja kotak obat, apar, lalu ada pintu keluar darurat, ruang asam, lalu ada blower tentu saja. Nah, blower sendiri gunanya untuk mengeluarkan aroma yang tidak sedap di dalam laboratorium, lalu dikeluarkan ke lingkungan sekitar. Begitu, sekian dulu penjelasan dari fasilitas laboratorium kimia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh fasilitas laboratorium fisika, yaitu Mbak Ayu. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Damara yang selanjutnya yaitu fasilitas laboratorium fisika. Laboratorium fisika merupakan salah satu laboratorium yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan praktikum.
dengan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan sains, baik berupa fasilitas ruangan, alat, maupun sumber daya manusia yang kompeten. Yang di dalamnya itu ada laboran dan asisten. Baik, di sini beberapa fasilitas laboratorium fisika diantaranya yaitu yang pertama, peralatan penunjang kegiatan praktikum. Di dalamnya ada alat ketidakpastian pada pengukuran, ada gerak jatuh bebas, alat gerak harmonik sederhana, alat pengisian dan pengosongan kapasitor, alat pesawat Atwood, osiloskop digital, dan penentuan koefisien kekentalan cairan. Itu merupakan alat-alat yang digunakan untuk penunjang kegiatan praktikum. Selanjutnya yaitu peralatan penunjang kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu ada set tabung resonansi, set alat gerak rotasi, peralatan eksperimen berbasis komputer, ada kit optika, kit mekanika, kit listrik magnet, kit gelombang dan termodinamika, set kalorimeter blok, dan set bandul fisis dan time counter. Untuk kit optika dan kawan-kawannya itu kita pernah mempelajari dan kita pernah praktikum pada semester 2. Jadi saya kira kalian sudah memahami dan sudah tahu di dalam kit optika, mekanika listrik magnet, dan gelombang serta termodinamika. Untuk yang selanjutnya yaitu peralatan penunjang kegiatan penelitian. Yang pertama yaitu peralatan eksperimen berbasis komputer, dan yang kedua yaitu mikroskop multimedia. Bisa diperhatikan gambarnya, itu adalah gambar mikroskop multimedia. Sekian fasilitas laboratorium fisika. Untuk yang selanjutnya adalah fasilitas laboratorium biologi yang akan disampaikan oleh Mbak. Saya akan menerangkan mengenai fasilitas laboratorium biologi. Sebelumnya, fasilitas yang baik yang harus dimiliki oleh laboratorium yaitu ada dua. Yang pertama, fasilitas khusus dan fasilitas umum. Fasilitas umum yaitu adalah semua fasilitas yang dapat dinikmati atau dipakai oleh pengguna laboratorium, seperti ventilasi, bak cuci, aliran listrik, serta gas. Sedangkan fasilitas khusus yaitu seperti meja kursi, peralatan P3K, lemari, alat, lemari bahan, serta pemadam kebakaran. Langsung saja kita akan membahas mengenai fasilitas yang ada dalam laboratorium biologi. Yang pertama yaitu ada alat-alat optik. Yang kedua, alat-alat dari wadah kaca, alat-alat dari porselen, serta alat dari plastik yang tidak mudah terkorosi. Yang nomor 3, ada alat-alat bantu seperti sumbat karet, sumbat gabus, pelupang gabus, spatula, sikat bulet, serta tabung reaksi. Yang nomor 4, ada alat-alat bedah seperti jarum, panci bedah, gunting, pinset, pisau, dan mikrotom. Yang nomor 5, ada alat-alat peraga seperti model microslate, slate 35 mm, model-model kerangka, torso, kotak genetika, dan carta. Lalu nomor 6, ada alat-alat ukur seperti neraca, termometer, hygrometer, stopwatch, dan respirometer. Sedangkan di nomor 7 ada